Pernah dengar sub for sub kan? Pastinya ini salah satu istilah paling populer di dunia YouTuber pemula. Kali ini kita akan bahas dari telaah logika, analogi, dan empati. Tentu saja ala Mas AWS yang pastinya beda sama yang lain. Tonton sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Mas AWS. Kali ini kita akan membahas, ya seperti sempat saya singgung di video sebelumnya, kali ini kita membahas salah satu istilah paling populer di dunia YouTuber pemula, yaitu sub for sub. Tentu resikonya, bahayanya, dan lain sebagainya dengan telah seperti biasa, telah logika terutama ya, karena memang channel ini channel logika. Oke, kita mulai saja. Jadi gini teman-teman, mana kameranya? Oh, di sini. Oke. Jadi gini. Sub for sub atau subscribe for subscribe. Jadi intinya gini. Ajakan atau lemparan permintaan dari sesama YouTuber pemula, sub for sub adalah intinya kita subscribe channelnya orang untuk kemudian dia subscribe balik ke channel kita. Apakah ini dibenarkan? Oke. Banyak sekali channel yang sudah membahas ini, tetapi seperti biasa, saya ingin membuka mindset teman-teman semua tentang sub for sub. Sekarang kita awali dengan ini. Subscribe secara harfiah berarti bisa dikatakan berlangganan. Subscriber adalah pelanggan, kira-kira seperti itu ya. Saya ingin membuat analogi dengan sebuah warung. Anggaplah channel kita ini adalah sebuah warung makan. Oke? Channel kita adalah sebuah warung makan. Kemudian karena warung makan itu banyak yang beli, banyak pelanggan, maka orang-orang yang punya kepentingan ingin mengiklankan produk-produk mereka di warung kita akan memperhatikan hal itu dong. Jadi semakin banyak pelanggan kita, semakin banyak orang beli di warung makan kita, maka kemungkinan semakin besar mereka akan tertarik mengiklankan produk di warung kita. Ya, kalau kita lihat misalnya, nggak usah yang muluk-muluk lah ya, misalnya warung-warung makan pinggir jalan gitu, kan sering tuh kita lihat ada misalnya dari pabrik rokok nitipin banner misalnya merek rokok mereka, atau mungkin dari minyak goreng dan lain sebagainya. Tentu mereka akan memilih warung-warung mana yang layak untuk ditempat iklan, karena mereka menitipkan itu juga membayar untuk si pemilik warung. Oke? Jadi gini, seperti saya sampaikan tadi, kita analogikan dengan warung makan. Warung makan misalnya kita menjual, katakanlah di situ makanan-makanan kaki lima lah ya, katakanlah seperti itu. Misalnya di situ kita jualan pecel 10.000. Oke. Kemudian kita jualan rawon 15.000 misalnya. Kita jualan soto 15.000 misalnya. Kemudian kita jualan juga beraneka macam rokok misalnya. Kemudian selain itu kita juga jual kerupuk dengan harga 1.000. Kemudian let's say katakanlah permen lah. Permen dengan harga 500 rupiah. Jadi makanan-makanan tadi ya, ada 10.000, 15.000, ada yang 20.000, mungkin ada yang lebih kalau misalnya ayam bakar dan lain sebagainya. Di samping itu, kita juga jualan kerupuk yang harganya 1.000, kemudian permen harganya 500 ya. Ada penjelasannya di sini. Di sini ada penjelasannya. Oke. Kemudian kita analogikan dengan channel YouTube kita. Jadi di channel YouTube kita, di sini penjelasannya. Sini. Sini. Jadi ini, di channel YouTube kita ini ada video dengan durasi macam-macam. Misalnya ada 10 menit, ada 15 menit. Mungkin di beberapa channel ada yang durasi panjang. Kemudian ada juga yang durasi pendek. Gitulah kira-kira ya. Sekarang kita analogikan begini. Coba teman-teman berpikir, terutama yang selama ini mempraktekkan sub for sub ya. Kalau misalnya ada orang, saya nih punya warung. Salah satu tujuan saya buka warung selain ingin menjual produk makanan saya adalah saya ingin menarik para pengiklan, perusahaan-perusahaan untuk beriklan di warung saya. Mungkin dalam skala kecil nempelin banner misalnya. Sekarang begini, yang mau nempelin banner ini melihat dong warung saya ini seramai apa, sebanyak apa pelanggannya, gitu kan? Sekarang kalau misalnya ada 5 orang, katakanlah 5 orang, datang ke warung saya, kemudian mereka masing-masing hanya membeli 1 kerupuk,
harganya 1.000, atau satu permen harganya 500, atau mungkin ada dari mereka yang cuma mampir doang, nggak beli apa-apa. Pertanyaannya, layakkah mereka disebut pelanggan? Jawabannya absolutely no, sama sekali tidak. Sama, kita kembalikan ke channel YouTube ya. Ketika ada orang subscriber, katakanlah kita minta sub dari orang, ada subscriber datang ke channel kita, nggak view sama sekali, atau nge-view semenit 2 menit, padahal rata-rata durasi di channel tersebut katakanlah di atas 5 menit lah. Nge-viewnya cuma semenit atau 2 menit, atau bahkan hanya beberapa detik, kemudian mencet tombol subscribe. Apakah layak itu disebut subscriber? Tentu saja tidak. Dan ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kalau secara teknis banyak channel lain yang membahas ya. Cuma intinya gini, yang jadi masalah adalah orang-orang seperti ini, model subscriber seperti ini sama sekali tidak layak disebut sebagai subscriber beneran. Sehingga banyak sekali kalau kita perhatikan di forum-forum YouTuber pemula, entah di grup WA, Telegram, Facebook dan lain sebagainya, banyak ribut. Saya sudah subscribe mereka nggak subscribe balik. Atau tadi malam subscriber saya 300, tadi pagi saya cek 270, yang 30 ini kurang ajar, orangnya unsub dan lain sebagainya. Belum tentu itu yang mereka lakukan. Bisa jadi benar-benar dihapus oleh YouTube. Seperti tadi, kalau memang orang hanya mampir ke warung kita, ke warung saya misalnya, ini contohnya saya yang punya warung, kemudian hanya beli kerupuk doang 1.000 dan nggak pernah balik lagi, apakah yang disebut pelanggan? Sama sekali tidak. Sehingga orang seperti tadi yang hanya beli kerupuk doang itu tidak akan jadi pertimbangan bagi pihak pengiklan untuk memasang banner di warung saya dong. Ya nggak pantas dia disebut pelanggan, cuma sekali doang datang, itu pun beli kerupuk doang atau beli permen doang. Terus bagaimana yang bisa disebut sebagai pelanggan sejati? Atau kalau di channel subscriber sejati, tentu adalah orang-orang yang, ya kalau di warung misalnya gini deh, kalau di warung misalnya gini, Anda misalnya datang ke warung saya, hari ini beli pecel, besoknya beli rawon, kemudian kapan lagi beli pecel lagi, kadang-kadang ada juga kadang-kadang beli kerupuk, kadang-kadang beli rokok. Katakanlah 4-5 kali datang ke channel saya, bisa dong saya sebut sebagai pelanggan. Pantaslah disebut sebagai pelanggan. Hal ini yang kemudian menjadi masalah. Ada channel yang sulit dimonetisasi, ada kemudian channel yang ribut sama teman-teman sesama YouTuber pemula karena menganggap ada yang unsub dan lain sebagainya. Padahal sangat mungkin itu karena dihapus oleh YouTube, karena memang tidak layak disebut sebagai subscriber. Sama dengan contoh tadi, tidak layak disebut pelanggan warung saya ketika Anda hanya datang ke saya 1 kali beli kerupuk doang. Nggak pantas disebut sebagai pelanggan. Oke, logikanya seperti itu. Analoginya antara warung dengan channel YouTube. Kemudian coba kita berempati. Gini, empati itu kira-kira memposisikan diri kita menjadi pihak lain. Kira-kira begitu ya terjemahan sederhananya. Coba kita berempati begini. YouTube sebagai pihak yang kemudian membagi penempatan iklan dan pendapatannya. Kalau misalnya Anda, contoh nih, Anda punya perusahaan rokok atau perusahaan minyak goreng misalnya, kemudian ingin produk Anda makin laris dan kemudian ingin mengiklankan, masang banner di warung saya, terus kemudian melihat di warung saya yang ada cuma orang lewat, nggak pernah balik lagi, apakah Anda tertarik menempatkan iklan di warung saya? Jawabannya tentu saja tidak. Disinilah pentingnya praktek-praktek sub for sub ini, sub for sub yang tidak sehat kita hindari. Apakah ada sub for sub yang sehat? Tentu ada. Misalnya seperti ini. Misalnya gini nih, channel saya kebetulan beberapa video sebelumnya teman-teman bisa cek. Channel saya itu membahas tentang logika Excel, ya. Bisa saja orang kemudian katakanlah si A subscribe ke saya karena suka dengan konten di channel saya, kan dia merasa ini ada tambahan ilmu di logika Excel misalnya, sering nonton, kemudian subscribe ke channel saya. Kebetulan dia punya channel katakanlah yang membahas PowerPoint misalnya, Microsoft PowerPoint. Saya karena merasa saya ingin belajar lebih lanjut tentang PowerPoint, saya lihat dong channelnya dia, saya subscribe channelnya dia. Ini adalah sub for sub yang sehat. Artinya saya nge-sub dia karena saya merasa butuh dengan kontennya dia. Dia nge-sub saya juga karena dia merasa butuh dengan konten saya. Jadi sub for sub yang diartikan saling subscribe bisa saja terjadi dan sangat mungkin terjadi. Anda punya vlog, mungkin tentang apalah, perjalanan kuliner atau perjalanan wisata misalnya, yang Anda kemas dengan menarik. Kemudian saya tertarik nonton video Anda, dan saya kemudian tertarik untuk memencet tombol subscribe. Saya menjadi subscriber. Kemudian ketika dia melihat video saya, ada hal yang menarik menurut dia di video saya, dia pencet juga tombol subscribe. Akhirnya
kita terhubung dengan sub for sub. Saya nge-sub dia, dia nge-sub saya. It's okay, tidak ada masalah. Karena memang seperti saya katakan tadi, saya tertarik dengan videonya dia tertarik dengan video saya. Kalau misalnya subscriber saya kebetulan punya YouTube channel juga. Sama dengan kalau kita analogikan dengan warung makan tadi. Misalnya gini, ada orang yang jadi pelanggan saya, dia beberapa kali mampir ke warung saya, makan, minum kopi dan lain sebagainya, beberapa kali mampir ke warung saya. Terus kemudian kebetulan dia juga katakanlah punya toko ATK misalnya, alat tulis kantor, yang menurut saya bagus, barangnya murah, kualitasnya bagus. Saya juga sering belanja di dia. Jadi bisa dibilang bahwa dia adalah pelanggan saya dan saya juga pelanggannya dia. Ini tidak masalah. Kita saling berlangganan satu sama lain karena memang benar-benar produk atau barang yang dijual di warung saya dia butuh. Sebaliknya, produk yang dijual di tokonya dia saya juga butuh. Maka wajar kalau kemudian kita saling berhubungan sesama pelanggan. Sama di channel YouTube seperti itu juga. Saya menjadi subscribernya dia menjadi subscribernya saya. It's okay, karena memang seperti saya bahas di awal tadi bahwa subscriber sejati sama dengan pelanggan sejati di warung. Ya nggak usah pakai kata sejati lah kalau terlalu buru-buru. Layak disebut pelanggan adalah ketika orang tersebut mampir di channel kita beberapa kali, lebih dari sekali lah, baru layak disebut pelanggan. Kalau cuma beli kerupuk doang, beli permen doang, atau kalau di channel YouTube cuma mampir nggak nge-view sama sekali, hanya mencet tombol subscribe atau nge-view hanya 30 detik, 1 menit kemudian subscribe, rasanya nggak pantas disebut pelanggan. Jadi saran saya untuk sub for sub untuk teman-teman terutama sesama YouTuber pemula ya, kalau bisa dihindarilah sub for sub. Kalaupun kita mencari subscriber untuk kemudian saling sub, itu tidak masalah. Mungkin praktek yang paling mungkin dilakukan misalnya di komunitas. Misalnya gini, kebetulan channel saya membahas tentang dunia otomotif misalnya. Kemudian saya punya komunitas di Facebook tentang sama-sama penggemar otomotif. Kemudian saya punya channel, mereka subscribe ke channel saya. Kemudian saya lihat ada juga yang punya channel, kemudian ada hal yang dia bahas yang mungkin kebetulan saya juga perlu ilmunya, saya subscribe ke channel dia. It's okay. Tapi kalau sub for sub yang selama ini kita kenal sebagai YouTuber pemula adalah yang penting datang sub. Saya datang ke channelnya dia, saya subscribe tanpa nge-view atau nge-view semenit 2 menit doang. Dia datang ke channel saya seperti abis itu nggak pernah datang lagi. Dan wajar kalau kemudian YouTube menganggap bahwa itu bukan subscriber sejati. Wajar kalau kemudian ada yang dihapus, kemudian ada masalah ketika monetisasi, atau praktek yang paling sering kita lihat juga adalah adanya angka yang tidak imbang antara jumlah subscriber dengan watch time atau jam tayang. Logikanya lagi begini, saya bahas lagi dari telaah logika ya. Persyaratan monetisasi untuk sekarang adalah dalam 12 bulan terakhir kita mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Artinya satu subscriber minimal menyumbang berapa tuh? 4000 bagi 1000, 4 berarti ya. Jadi masing-masing kita dapat satu subscriber, pada saat yang sama kita dapat 4 jam. Katakanlah seperti ini. Ada contoh misalnya gini, ada 4 orang nonton video kita, masuk ke channel kita, nonton video kita. Yang 3 cuma nonton doang, yang 1 subscribe. Kalau masing-masing dari 4 orang ini karena tertarik dengan konten yang ada di video kita, masing-masing menonton 1 jam. Jadi dengan pertambahan 1 subscriber kita menambah 4 jam tayang. Sehingga secara matematis ketika kita mendapat 1000 subscriber maka kita mendapat 4000 jam tayang. Yang banyak terjadi di kalangan YouTuber pemula adalah misalnya gini, subscribernya ini udah 1000, 1500 gitu, jam tayangnya baru 100 misalnya. Atau saya pernah ketemu juga channel yang kayak gini, subscribernya udah 1000 tuh, udah 1000, jam tayangnya tuh kalau dikonversi ke menit kira-kira jadi sekitar hanya 2000 menit. Sekian jam setelah dibagi 60 ternyata hasilnya cuma sekitar 2000 menit gitu. Artinya apa? Jadi rata-rata subscribernya dia ini cuma datang view 2 menit doang. Dan seperti saya katakan tadi, nggak layak dong disebut sebagai subscriber. Dan wajar kalau YouTube sebagai pihak yang berkepentingan nih membagi pendapatan iklan dan lain sebagainya. Wajar kalau mereka akan apa ya, memeriksa hal seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapat subscriber dan jam tayang yang sehat, ya gampangnya gini, dibagusin konten kita, gimana caranya supaya orang tertarik dan lain sebagainya. Bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Karena YouTube juga bisnis dong, mereka juga punya kepentingan, mereka juga
platform besar dunia yang pasti isinya programmer-programmer yang jauh lebih pintar dari kita lah. Kalau kita mau ngakalin mereka dengan cara-cara receh seperti itu, saya yakin mereka juga nggak akan tinggal diam. Dan mereka juga semakin meningkatkan kemampuan pelacakan untuk mendeteksi hal seperti itu. Pesan terakhir saya untuk para YouTuber pemula, sama-sama pemula seperti saya. Jadi gini, saya kasih satu analogi lagi dengan apa ya yang paling menarik tentang cewek lah, tentang cewek. Misalnya gini, ketika kita PDKT dengan cewek, jangan salahkan dia kalau dia nggak suka kita. Jangan paksa dia untuk dia suka kita. Sama di dunia YouTube juga begitu. Kalau memang orang nggak suka ke video kita, orang nggak mau subscribe ke video kita, jangan dipaksa. Yang ada adalah pantaskan diri Anda supaya cewek itu suka kepada Anda. Sekali lagi, pantaskan diri Anda supaya cewek itu suka kepada Anda. Sama untuk channel YouTube, pantaskan channel Anda supaya orang subscribe ke channel Anda. Bukan memaksa orang untuk subscribe, atau mungkin kita jengkel kalau orang tidak subscribe. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi tetap semangat sesama YouTuber pemula. Kita bangun negara kita dari dunia YouTube. Kita share informasi, kita share hiburan, hal-hal yang bermanfaat, yang kira-kira orang nonton itu juga merasa mendapatkan sesuatu. Entah itu manfaat dari sisi edukasi, entah itu manfaat dari sisi hiburan, sehingga orang dengan senang hati subscribe ke channel kita. Bukan kita paksa untuk subscribe, kemudian setelah itu nonton 2 menit doang, dia lari, nggak pernah datang lagi ke channel kita. Kita juga dipaksa dengan seperti itu. Hindari cara-cara yang tidak sehat. Mari kita kembangkan channel kita dengan cara-cara yang sehat, bermartabat, dan memantaskan diri dan channel kita untuk di-subscribe orang. Oke, demikian pembahasan singkat tentang SapWhatsApp dengan telah logika, analogi, empati ala Mas ABS. Insya Allah di video-video berikutnya kita akan bahas banyak hal lagi. Saya belum kepikiran apa kontennya, tapi kira-kira semuanya berhubungan dengan logika lah. Entah itu tentang YouTube, entah itu tentang matematika, entah itu tentang Excel. Semuanya saya ingin mengajak daya pikir kita untuk lebih berpikir dari sisi logika, karena itu salah satu hobi saya ya, dari sisi logika. Yang menurut teman-teman misalnya video ini bermanfaat, silahkan di like. Kalau mungkin punya komunitas sesama YouTuber pemula, silahkan di share untuk jadi sama-sama pengetahuan tambahan bagi kita semua. Kita sama-sama belajar mengembangkan channel kita. Di kolom deskripsi di bawah juga saya cantumkan ada nomor HP saya. Kalau misalnya kita mau saling sharing, kemudian membuat komunitas yang sehat, artinya gini, kita sama-sama sharing, mungkin ada ide tentang konten, kemudian ada ide tentang editing dan lain sebagainya. Yang jelas komunitas yang sehat untuk saling mengembangkan channel, silahkan. Ada nomor WA saya di kolom deskripsi. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau menurut Anda channel ini pantas di subscribe, sekali lagi, kalau menurut Anda pantas. Kalau menurut Anda tidak pantas, saya tidak paksa ya. Silahkan di subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah, terima kasih. Kalau menurut Anda pantas di subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi sehingga ketika kami mengupload video terbaru, Anda mendapatkan pemberitahuan. Insya Allah kita akan ketemu kembali di video-video Mas ABS berikutnya. Salam Mas ABS, salam logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.